Shalom anak-anak SD Kristen Elim, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai kegiatan hari ini dengan renungan bersama ya. Sebelum itu kita menyanyikan pujian kita, Kutetapkan Hatiku Untuk Percaya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandaskan semuanya di dalam Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar renungan hari ini memberkati setiap anak-anak SD Kristen Elim. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam renungan kita hari ini yang Miss Evi ambil dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan-perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar 2 hal penting dari hal kerajaan surga. Dari beberapa hari yang lalu kakak-kakak sudah membahas tentang perumpamaan demi perumpamaan. Kak Nelson membahas tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, di situ menyampaikan bahwa benih adalah firman Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang 2 hal, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Tadi Alkitab menuliskan bahwa biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara semua benih. Tapi ketika biji sesawi yang kecil itu, benih yang kecil itu ditanam, dia bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa burung-burung pun bersarang pada pohon tersebut. Nah, di hal ini kita mau belajar 2 hal, yaitu yang pertama benih atau firman Tuhan adalah yang mau kita pelajari. Setiap firman yang ditabur di hati kita akan menghasilkan buah, walaupun tidak kelihatan, tapi kalau setiap hari ditabur pasti akan berbuah. Kelihatannya lewat apa? Kelihatannya lewat tindakan kita setiap hari. Anak-anak,
kalau kamu dengar firman setiap hari, firman itu seperti benih, biji sesawi yang ditanam di dalam hati kita dan akan berbuah. Walaupun gak kelihatan sekarang, tapi pasti akan terlihat. Dan buah yang dihasilkan itu dapat berdampak bagi setiap orang, terutama bagi orang di sekeliling kita. Itu yang pertama tentang biji sesawi. Hal kerajaan surga yang kedua yang mau kita pelajari adalah biji sesawi pun berbicara tentang orang percaya. Yaitu setiap kita orang percaya dapat membawa pengaruh bahkan berdampak bagi orang lain. Hal kerajaan surga diumpamakan seperti sebuah biji sesawi. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, walaupun kamu kecil, kamu sederhana, kamu adalah orang yang biasa saja, tapi kamu dapat berdampak bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu dapat berdampak bagi teman-temanmu yang gak mengenal Tuhan Yesus. Dampak yang bagaimana? Dampak yang positif. Karena apa? Biji sesawi itu yang pertama benih firman Tuhan yang ditabur di hati kita dan berbuah lewat tindakan kita. Yang kedua, kita menjadi orang percaya yang membawa pengaruh yang baik bagi sekeliling kita. Nah, yang kedua kita mau membahas tentang ragi. Anak-anak, untuk membuat kue, coba kamu tanya sama mama di rumah. Pasti harus ada ragi. Gunanya apa? Untuk mengembangkan roti, supaya rotinya jadi kembang, jadi besar gitu. Nah, kerajaan surga diumpamakan seperti seperti ragi yang dipakai untuk mengembangkan roti. Walaupun sedikit, dia dapat membawa pengaruh buat roti tersebut, buat terigu tersebut. Anak-anak sama, orang percaya, kamu walaupun kecil, kamu dapat membawa pengaruh. Kita orang-orang percaya dapat menjadi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan menggambarkan hal kerajaan surga seperti biji sesawi dan juga ragi. Miss Evi harap dua hal ini dapat kamu ingat baik-baik bahwa setiap kita yang ada, kita adalah anak-anak Tuhan yang dapat membawa pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan berbuah dan menghasilkan sesuatu lewat tindakan kita. Dan kita dapat menjadi dampak dan pengaruh yang positif bagi setiap orang yang kita temui. Nah, demikian cerita firman Tuhan Miss Evi. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kami rindu ketika firman Allah itu ada di dalam hati kami, dapat berdampak bagi setiap orang. Kami membawa pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Karena itu Roh Kudus tolong setiap kami agar kami bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan dan kehidupan kami menjadi berkat. Kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini di dalam Tuhan. Roh Kudus yang pimpin semua aktivitas belajar mengajar. Semua orang tua yang mendampingi pun Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Semua guru-guru yang mempersiapkan materi pun Tuhan memberkati. Ibu Susi dalam proses pemulihan pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pembelajaran sepanjang hari ini Roh Kudus yang pimpin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak SD Elim.